Pada tahun 1948, Indonesia tengah berjuang keras mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Salah satu peristiwa paling mengerikan dalam periode ini adalah agresi militer Belanda kedua. Banyak wilayah di Indonesia mengalami serangan brutal, termasuk desa kecil Gumpang di Kartasura. Suatu hari, pesawat tempur Belanda terbang rendah di atas Gumpang, menjatuhkan bom dan menembakkan rudal yang menghancurkan bangunan dan menyebabkan kepanikan luar biasa di antara penduduk. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh bernama Raden Demang Jogo Sutomo. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Raden Demang menggunakan payung saktinya yang mampu merubah desa Gumpang seolah-olah menjadi hutan belantara. Dengan demikian, pasukan Belanda tidak dapat menemukan desa dan penduduknya, sehingga rakyat Gumpang selamat dari serangan brutal tersebut. Demikian sedikit cuplikan tentang cerita kepahlawanan dari Raden Demang Jogo Sutomo. Kami berhasil menemui salah seorang cucu buyut dari Ki Demang yang memberikan keterangan lebih lanjut tentang kejadian heroik ini. Penuh dengan cerita-cerita mistis yang luar biasa, dan hal tersebut banyak disaksikan langsung kepada warga masyarakat Gumpang ketika tahun 40 sampai tahun 70-an, tahun 60-an kan tahun 60-an itu kalau bahasa zaman dulu kesaktian, entah kesaktian itu bentuknya seperti apa, tapi efeknya itu betul-betul bisa dilihat langsung dan dirasakan seluruh warga Gumpang. Salah satunya kejadian peristiwa Clash kedua Belanda, kemudian keajaiban gaib yang berada di sekitar wilayah Gumpang. Nah, itu semua itu betul-betul terjadi dan banyak saksinya di daerah Gumpang sini. Nah, beberapa peninggalan kakek saya, Mbah Demang, ya masih ada pusaka-pusaka, teken, payung, terus tempat-tempat yang digunakan untuk istilahnya tirakat. Bahkan makam kudanya dari Demang, kebetulan itu kan kepercayaan dari Sinuwun Pakubono ke-10, diberi jabatan Demang. Ya, mungkin karena prestasi waktu itu, mungkin prestasinya sudah diperhitungkan, baik kemampuan spiritual maupun kemampuan akademik tentunya sudah diperhitungkan oleh pemerintahan Belanda. Waktu itu diberi wilayah daerah Gumpang ini untuk menguasai keamanan, ketertiban, kemudian sampai kesejahteraan. Jadi betul-betul makmur waktu itu, cerita dari simbah-simbah saya. Dan pelaku sejarahnya pun masih banyak yang masih menyaksikan, masih hidup lah. Nah, unik lah pokoknya seputar cerita masa lalu ya, waktu itu ya. Memang menarik. Yang menarik payungnya. Nah, kalau Belanda lewat patroli itu, ibu kandung itu, saya masih kecil itu bisa cerita. Dan mbah-mbah yang di sekitar sini juga cerita kalau ada patroli Belanda jumlahnya ratusan itu lewat depan rumah ini, Pak Kakung itu mengeluarkan payung itu, kemudian payung dibuka, diputar sambil berdoa selamat. Itu perasaan Belanda itu seperti masuk hutan. Jadi saksi-saksi semuanya bercerita seperti itu. Selama masuk ke wilayah lingkungan area rumahnya Mbah Kakung ini selamat, artinya memang betul-betul dilindungi Allah juga. Mungkin karena kedekatan terhadap Tuhan atau bagaimana, kita juga tidak tahu, tapi yang pasti itu selamat dari kejaran tentara-tentara Belanda yang betul-betul menggunakan
perlengkapan persenjataan yang super canggih. Waktu itu sudah betul-betul canggih, ada tank kanon, senjata semi otomatis itu sudah menggunakan. Jadi karena kita dari betul-betul keluarga yang Yuton atau orang-orang betul-betul orang warga masyarakat yang jujur, jadi Allah tetap memberikan perlindungan juga dalam dengan media apapun gitu ya. Itu masih banyak lagi lah cerita-cerita itu, banyak keanehan itu, dan sampai sekarang pun warga masyarakat Jombang ini masih menghargai, menghormati dedikasi, prestasi maupun budi pekerti dari Mbah Kakung saya sampai sekarang, dan tidak melupakan kebaikan ya. Tolong menolongnya memang jiwanya mbah saya, tolong menolong memang luar biasa. Jadi pilih mangan kan nyawang tonggone susah ora iso mangan, itu sifat mbah saya. Jujur, tulus, mulus, orang milian, sering ilmunya turun ke ibu saya juga diturunkan ke saya. Itu istilah saya masih ingat lagi. Jadi wong ki kata-kata Mbah Buyut itu tadi wong ki durung mesti, artinya orang itu belum pasti, artinya nggak boleh menghina, membuli atau sampai pada menjatuhkan, membunuh karakter seseorang. Itu pantangan besar karena Allah juga mempunyai rahasia sendiri. Itu Mbah Kakung yang ditanamkan, sing jujur, nek tangi aja kedisian karo pitik, itu ditanamkan betul. Mungkin itu saja yang nanti barangkali kita sambung lagi, nanti banyak dari saksi yang lain, monggo silakan digali lebih dalam. Masih orang-orang tua umur 80, 70, 80 sampai 90 yang masih sugeng, yang masih hidup di sini dan menyaksikan waktu itu, nanti juga bisa dimintai informasi atau cerita-cerita seperti apa, kengerian atau istilahnya bukan kengerian ya, keanehan peristiwa-peristiwa waktu lalu. Mungkin itu saja.